Di ujung musim yang hampir senja, dua jiwa besar berdiri berhadapan dalam sebuah romansa yang tak pernah benar-benar usai. Arsenal, sang meriam London, memimpin dengan 76 poin, berdenyut penuh harap di puncak klasemen. Sementara Manchester City mengejar dari belakang dengan 71 poin setelah mereka imbang melawan Everton. Seperti kekasih lama yang menolak menyerah pada takdir dan 5 poin memisahkan mereka. Namun dalam cinta dan sepak bola, jarak sejauh itu bisa runtuh dalam sekejap mata. Setiap pertandingan kini adalah surat cinta sekaligus surat perpisahan, diisi keringat, doa dan degup jutaan hati yang berharap klubnya lah yang akan mengangkat mahkota itu ke langit pada hari terakhir musim ini berlabuh. Selamat datang di Box to Box Football Show. Setelah menjadi reviewer warga, ya kemudian juga konten memasak. Kali ini Tio memasak lewat kalimat-kalimat puitis ya, monolog yang mewarnai sekaligus Naji ini yang lagi meriang, literally meriang. Meriangnya beneran, bukan karena City kalah. Iya literally kan. Oh ini kelamaan kedinginan ya. Iya bang, kebentaran kalau kemarin. Kebenaran. Sebentar banget sih emang. Fabian Delp nih, Fabian Delp. Fabian Delp. Lu biasa ini ya, kena kipas angin, kena AC gitu Nah ya. iya sesekali kayak gitu bang emang. Iya. Tapi ini seru ya, kita diapit dua fans yang sebenarnya musimnya sudah selesai. Sorry kata siapa selesai? Kan udah masuk UCL. Ada inceran lagi. United bisa urutan 2 kalau City kalah mulu. City kalah mulu juga kalah mulu kan tolol. Ketawa ini. Ketawa. Kalau Gimana? United lucu bang, dia udah mulai Gak apa-apa. mengamini. Enggak, kalau fans MU yang gitu kok lucu, kalau Arsenal nyebelin. Ya emang nyebelin semua gimana? Ya, Gak adil. bilangin sama temen lu tuh. Hei, yang mana? Yang itu. Banyak soalnya kasus. Banyak kan? Banyak Cuma kan? satu berarti kan? Bang Tio cuma ngomong bilangin temen lu yang mana? Berarti lebih dari satu. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin perkara orang masih kan misalnya gini kayak orang tuh ada kemarin gue ngobrol sama temen gue lah, dia bilang kayak Arsenal juara tuh ya udahlah, it's mungkin it's their time juara. Gantian. Tapi gue nggak kuat ngeladenin fans-fansnya nih, apalagi di Twitter gitu-gitu. Terus gue bilang ya mendingan kayak gue sih nggak follow tapi gue mute. Kayak Iya sih. udah kali, tapi kan emang Tapi jaraknya 7 kan? Man United sama City bedanya 7. Kalau City menang sekali beres sudah. udah selesai. Tapi emang Kalau kalah sebenarnya terus ya. Man United nggak ada target apa-apa selain lolos Liga Champion. Tim macam Iya. apa itu? Udah sih ya. Iya kan? Tapi yang punya target tapi nggak nyampe kan teman-teman kita yang fans Chelsea nih. Iya. Sekarang kan. Aduh, gue tuh kemarin. kasihan banget ya. Shout out ke Nanda, Ole, Iya. Nabil. Siapa Siapa terus lagi ya? teman-teman saya fans Chelsea. Banyak. luar sana. Mika Tambayong kata Dex. Iya banyak. Chelsea. Al apa L ya? Yang baru nikah tuh siapa? El Rumi Chelsea dia. Karena kalau di London ya Banyak sih teman kita. kalau kata Justin mereka KDJ. Kenapa tuh? KJD, klub juara dunia. Oh iya. Emang tapi kalau pengen lihat di zoom out di Stamford Bridge itu world champion. Memang. Ya, apalah arti world champion kalau kamu tidak bisa menang dalam 6 pertandingan terakhir. Nggak, cuma masalahnya ini sih kayak Forestnya lapis 2. Itu. Iya. Itu sih yang gua, masalah aduh ini. kenapa ya gitu maksudnya. Lawan Forest emang gak gampang. Betul. City imbang, Arsenal imbang, bener dong. Iya. Tapi kalah di kandang 1-3 sih lawan lapis kedua ini ada problem sih. Walaupun sih itu jago tuh, siapa namanya Derry ya namanya. Iya. Yang Yang cedera muda. pala, cedera Iya, pala parah. semua cuy. Iya. Gila, Gipswat bocor gini kan ya. Bocor. Gila itu. More than 3 Jahit. points dia nge-postnya gitu. Gila. Itu berarti jago ini. Vitor Pereira-nya tuh. Oh tapi ya setelah diambil dari Sean. Iya, itu. Ketika Shandes ngambil Nottingham Forest, itu kan dia imbang sama United kan. Nyulitin banyak orang lah, habis itu drop, tiba-tiba diambil. Iya. MU kalah kan sama kalah apa imbang sih? Imbang. Imbang dua-dua Sama kali ya. Forest, iya. Iya, tapi kan kalau kita ngeliat sendiri emang mereka ya in the age of lolos ke Liga Champion nih. Urutan bawah lah kan Betul. nasibnya kayak Tottenham musim lalu ya. Ya kan berarti 2 musim turut-turut tapi ya pas gue liat Anap sih ngecengin. Tapi emang berarti Palmer gagal penalti. si Vitor Pereira itu FPL udah gua. iya bener, Palmer gagal tuh. Terus si Thierry Henry bilang, itu kan di VR lama ya, 10 menitan kalau nggak salah. Si Thierry Henry bilang, itu sih dari awal dicek VR gue udah yakin Marcels bakal nepis karena si Thierry Henry udah pernah kerja bareng kan sama Marcels di Belgia gitu.
Dan gue sih kudos sih ya Vitor Pereira-nya itu. Dia kan sebelumnya di Wolves kan juga lumayan kan. Terus kemudian kemana dia, ke Arab kok nggak salah ya. Iya. Ke Arab terus balik ke Premier League dan terbukti jadi pelatih terbaiknya Forest musim ini sebenarnya, nggak sekedar surviving soalnya mainnya. Tapi kalau menurut gua, ya kalau misalnya ujung-ujungnya kayak gini juga, ngapain lo mecat Maresca gitu? Chelsea. Nah. Ya maksudnya, ya gue tahu lu mungkin tidak boardnya tidak menyukai Enzo Maresca yang terlalu banyak komplain dan lain-lain. Menurut gue wajar seorang pelatih komplain kalau di klub, tapi kan berarti kalau kita ngeliat soal modern zaman sekarang kan banyak ada yang berubah kan, di mana manajer ya dia lu bukan mungkin lu head coach doang, tapi kan lu nggak bisa meminta banyak gitu, semua diatur sama klub. Jadi ya kalau lu mencat Maresca ganti sama Liam Ross senior, terus ganti sama Todd McFarlane yang kayak Spawn ya kan, kalau Todd McFarlane itu komik ya bener. Maksud gue kayak ngapain, menurut gue mendingan stay aja Maresca, siapa tahu udah urutan 5 sekarang. Ini calon lawannya City nih. Ya. Di 16 Mei final FA. Apa kalau jadi ngeliat kayak Chelsea mudah. Chelsea who? Enggak lah. Kemarin 3-0. Enggak, Chelsea selalu kayak gitu, Bang. Maksudnya? Enggak, maksudnya Chelsea, gue pernah ngomong juga di sini kan, Chelsea final Liga Champion City diunggulin. Chelsea yang Januari kemarin. Ya. Januari kemarin itu nggak ada Enzo Maresca. McFarlane kan? Iya, McFarlane juga imbang. Kalau misalnya ini masih liga gue masih pede deh. Tapi kalau udah final tuh udah cuma sekali main masalahnya. Tapi kan situasinya beda dong. Maksudnya situasi Chelsea sekarang trennya lagi nggak bagus gitu, kalah mulu. Kalahnya beneran kalah, nyata gol cuma 1 bahkan ya kan, yang kemarin doang yang sih. Tapi golnya bagus ya, tepuk tangan buat Joao Pedro. anjing, golnya bagus banget itu. Gue kayak, weh bagus. Tapi beda dong situasinya Ji. Maksudnya kan kalau sekarang kan sebelum final itu kan lu melawan tim Chelsea yang sedang tidak baik-baik aja gitu. Jadi kan menurut gua ya orang mengunggulkan City wajar lah. Iya, kalau diunggulin wajar, Bang. Tapi kalau hasil akhirnya apakah sesuai kemauan dengan yang unggulan orang-orang, gua nggak tahu gitu. Kalau final, Karena Chelsea aja ngalahin PSG ya. Nah, itu kita nggak dia. pernah tahu. Itu PSG baru aja treble winner malah kan. Bantai lagi di final. Kalahin sama 5-0. KJD, jangan langsung jadi KJD. Itu asal-usul KJD dari situ. Iya. Harusnya kalau PSG nggak kalah nggak ada tuh kalimat itu. Iya benar. Tapi kan berarti semu juga ya, lu menang A B C D terus Maresca udah cabut juga. Iya. Terus ya ganti Ross senior nggak worse, ganti McFarlane sekarang ya kan. Ya, kayak mau jadi apa nih klub sebenarnya? Iya. Kayak ngabisin musim doang ini dia. Iya benar. Habisin musuh. Ada target nggak sih Chelsea sebenarnya? Champions League. Lolos. Udah. Ya kan dari Ross Senior kan ditargetin Champions League kan. Ini setelah kekalahan semalam berarti tinggal bisa. ngabisin musim doang kan? Iya, lu Iya. berharap mungkin finish posisi 6 terus si Aston Villa di 5 besar jadi juara gitu, juara Europa League. Jadi kalau Aston Villa juara Europa League, kan mereka udah pasti dapat UCL dong. 5. Nah si 6-nya mungkin aja bisa. Ya, itu syaratnya juga Aston bisa Villa ke harus Champions League. syaratnya Aston Villa juga harus lolos within 5 besar Jadi juga. berarti Iya. Chelsea, Bournemouth, Brentford dan juga Brighton berharap Aston Villa Juara. Karena Iya, kalau itu Nottingham bisa. Forest juara udah nggak mungkin tuh urutan namanya ini Iya, kan, berarti bisa. rebutan urutan 5. Di Betul. mana sebenarnya masih terbuka lebar karena Aston Villa sama Liverpool poinnya sama. Betul. Jadi sebenarnya berharap satu sama lain, berharap seseorang Tapi yang villanya tidak harus 4 atau 5. Jadi Betul. villanya harus ada di Dalam 5 slot besar. UCL. Kalau mau skenario peringkat 6 itu Itu. terjadi. Kalau Aston Villanya peringkat 6 kan ambil jatah UCL dari Europa League. Jadi itu angus. Iya, jadi Iya. syaratnya 2. Aston Villa harus jadi juara Europa League. di Yes. urutan 5 Dan mereka di dalam 5 besar. Minimal urutan 5. besar. Iya, gitu. Masih bisa sebenarnya, Bisa. masih bisa. Tapi Makanya Villa lu lawan City loh pekan terakhir. Iya, Aston Villa lawan City bukan terakhir. Nah, bisa jadi menyenangkan sih terakhirnya. Iya. Terakhir Enggak tahu lah, gua enggak ngerti lah. Enggak, tapi Terakhir- Gundogan Villa Iya, loh. Gua terakhir- tuh terakhir lawan aduh. Villa tuh ada Gundogan momen. Itu pekan terakhir itu kalau nggak salah Arsenal away ya. Away, PLS. Terus City home. Enggak. Oh. Arsenal kan mau parade duluan di Emirates Oh, minggu sebelum. iya. Nah, tapi kan sama-sama di London. Arsenal udah gak keluar London lagi nih. Oh iya. Oh iya. Bapak visa aman? Oh berarti nggak ke final Liga Champions berarti ya? Ntar dulu bang, lo jangan gitu-gitu, jangan digitu-gituin. Jar, berarti nggak ke final Liga Champions ya? Udah di London doang ya? Enggak, maksudnya sisa di Oh. ininya. Ya. Jangan gitu. Lo punya tiket final Liga Champions? Gue aja berangkat deh. Enggak, Saingan gua masih ada nih. jangan. Ya visa mau yang mana? London apa ini? Apa Budapest? Sabar, belum. Atletik Kemarin- belum ini, ntar malam ini. Kemarin di framing milih piala, sekarang milih visa loh. Jahat banget lu semua lu, anjir Lu lu. nanya. Tapi Enggak, tapi sebenarnya- kalau Kalau Budapest visa kan enggak harus lah. dari jauh. Enggak, kalau visa Schengen enggak lah. Schengen enggak? Ya, Maksudnya benar, pilihannya aman. yang UK atau enggak UK, kalau gue. iya. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin Chelsea nih, Chelsea nggak lolos Liga Champions. Oke, dia nggak lolos Liga Champions, berarti kan uang banyak yang nggak masuk ke mereka dong. Iya. Karena menjadi masalah dong, karena Bluko ini kan, wow,
Dia model bisnisnya kalau menurut The Athletic mengandalkan lolos atau tidak ke Champions League. Betul. Karena kalau gua nggak salah baca, jadi at least ya seenggaknya lu bisa dapat At least. Setas. at least. Udah 3 bulan lalu itu Bang. Iya, Udah rame lupa lagi loh. ntar. Seenggaknya 80 juta pounds tuh bisa masuk. Kalau lu main di Champions League, makanya kemudian dengan tidak ada Champions League berarti ada potensi pemasukan yang hilang. Nah, kalau ada tuh potensi pemasukan hilang, banyak nih yang mesti dibiayain. Dan mereka kan kontraknya panjang-panjang juga. Belajar gitu, sama segala MU macam. lah, efisiensi. Iya, makanya itu. Belajar sama Indonesia juga bisa. Waduh, kita bicara ini nggak dolar? Nggak, maksud gue ya gitu. Jadi ada kemungkinan gara-gara itu dampaknya kemudian kabarnya terakhir tuh beberapa pemain bisa dilego, bisa dijual. Yang kemungkinan besar Enzo Maresca udah pasti ke Madrid. Kemungkinan besar. Fernandes. Oh, Enzo Maresca kali. Enzo Fernandes. Iya, Enzo Fernandes. Karena Garnacho mau ke Liga Singapura ya. Garnacho ke Liga Singapura, ke Hugo. Iya, nggak tahu. Katanya mau ke sana dia. Subjek Garnacho. 49. Iya, Jadi ya gitu maksudnya gitu. Tadi Enzo Fernandes kalau nggak salah Cucurella sama si Caicedo tuh kalau menurut Nabil aman karena udah komit. Tapi belakangan gue baca juga Caicedo tuh lagi mikir-mikir. Oh, pindah ke Man United. Nggak ngerti. Oh, gitu. Iya. Pindah ke Man Palmer United. tuh bisa katanya. Iya. gitu. Jadi emang ada protes juga dari Chelsea Supporter Trust ya. Jadi Iya. memang mereka ya bener-bener udah ngelakuin kritik yang keras banget lah ke si Bluco ini. Karena kan dirasa komunikasinya cenderung gagal, Iya. ya terutama ke supporter dan juga bagaimana cara mereka ngebawa timnya, terus juga dirasa ada apa strategi jangka panjangnya apa, visinya tuh gimana gitu. Betul. Masa lu bergantung sama misal lolos Champions League, tapi sebenarnya dari kebijakan squad buildingnya yang mana juga mereka mengalami salah satu kerugian terbesar kan dari istilahnya nggak balik modal lah, mereka juga Betul. spendingnya gila banget selama Betul. 3-4 tahun terakhir gitu. Nah itu begitu dipertanyakan termasuk soal si multi ownership itu ya. Iya betul. Yang si Bluco kan ada kerja sama Sama mana Strasbourg gitu kan. Termasuk yang lu suka bilang sebenarnya Rossenior akan bisa mungkin jadi pelatih bagus tapi nggak Sekarang nih. sekarang belum ya. ada proof-nya juga. Kalau Betul. kita lihat Mourinho dia pernah menang Betul. sebelumnya gitu kan. Dan sebenarnya sih yang kalau menurut Chelsea ini yang gue lihat juga mereka tuh kayak pengen jadi klub-klub seperti Brighton, Brentford yang lu mungkin beli pemain yang muda terus kemudian ntar jualnya lebih mahal. Ini kelihatan loh, Nico Jackson itu dibanderol tuh 60 juta loh. Kayaknya kalau mesti Tapi kan lagi balik, loh. nggak mau, balik. bayar nggak mau. Bayar nggak mau karena 60 juta. Kasihan Bang Niko. Nah terus kemudian ya, dia tuh niatnya mau di Lego atau dipinjemin lagi gitu. Maksudnya ya itu model bisnis Nah, gitu. tapi kalau ngomongin pemain dipinjem udah bukan hal yang aneh bagi Chelsea. Pemain berapa Iya. banyak pemain yang dipinjemin mulu. Iya. Persoalan tuh bandrol mahalnya itu loh. Lukas Piazon, Matt Miazga, ya kan bolak-balik semua dipinjemin. Kevin De Bruyne lu dipinjemin. Iya. Cuma Masalah itu kan- dilepas. Itu kan model bisnisnya si Abramovich kan. Iya. Eranya Abramovich maksudnya model bisnis sekarang tuh mereka pengen kayak Brighton sama Brentford tuh yang kalau misalkan gue beli segini ntar jual lebih mahal Tapi lagi. maksudnya kan mereka tim besar gitu. Maksudnya kalau kayak gitu lu berarti kan lu memiliki finance yang bagus, lu harusnya nggak kayak gitu karena kalau itu biasanya tim-tim yang finance-nya pas-pasan. Iya, Yang mereka nggak bisa Iya. mendapatkan uang sebesar itu. Tim-tim kayak Brighton, Brentford, terus juga ada Bournemouth itu kan lu beli pemain murah, katakanlah modal 5 juta dijual 20 juta, lu untung 15 juta Betul. gitu kan. Jadi ya itu yang dilakukan. Tapi kalau menurut gue Chelsea kalau kayak gitu sih, lah lu kenapa begitu deh bang? Ya Tapi itu makanya makanya juga kemudian aneh sih. makanya dipertanyakan model bisnisnya. Karena kalau model bisnisnya bisa lu bilang kayak apa Brentford, Brighton gitu misalnya. Kan ini tim tidak ada ekspektasi mereka harus lolos ke Champions Ya. League dan title contender Betul, misalnya. betul. Chelsea waktu menang lawan Arsenal 1-1 itu, yang main 10 orang tapi imbang. Iya. Itu Apa kan tuh? sempat di atas kan. Maksudnya sempat Iya, iya. inilah bisa dibilang masih ada peluang title contender juga kan Iya. sebenarnya di Betul. awal-awal. Cuma akhirnya sekarang malah terperosok terutama karena kekalahan beruntun kemarin kan. Iya. Jadi itu yang terjadi untuk Chelsea, tapi kita nggak pernah tahu hasilnya gimana di FA. Karena nih salah satu kekhawatiran ya, kalau misalnya Arsenal belum rezeki tahun ini gitu, terus Chelsea juara FA, lu bayangin gak sih? Jangan ngucap belum rezeki Nggak, gitu nggak, dong. Enggak, kalau gue bilang kalau belum rezeki, lu bayangin ya nih Arsenal nggak dapat terus sih yang dapat Chelsea. Beliau piala. beliau Astagfirullah. merendah banget beliau. Astagfirullah. Dapet. Nggak. Dapet. Nggak, Chelsea. Tapi kalau satu udah Oke, kalau Arsenal mesti dapat diingat juga terserah deh. siapa. juara Piala FA lolos ke Europa League. Betul. Kalau Chelsea nggak lolos ke Eropa, dia bisa lolos ke Eropa jalur Piala Europa FA. League masih ada. Piala FA bang. Ya Piala jalur FA. FA Cup. Ya, Ya, at ini least recoup beberapa lah. iya benar. Dan ini juga bergantung sama Manchester City yang imbang lawan Everton. Tadi dia masuk ke studio sim-sim gitu sim-sim. Iya.
Soalnya sih Tadi gue datang langsung nawarin makan, Ji makan gue bayarin deh. Kenapa tiba-tiba baik? Kenapa itu? ya lagi Tongkol ya? happy. Jadi bareng tongkol ya? Iya, tongkol kesukaan Waldo. Ya maksudnya gimana ya gitu maksudnya. Gue justru nggak nonton nih, gue jujur aja nih. Gue butuh pencerahan dari kalian yang nonton. Tuh. Gue butuh pencerahan dari kalian yang nonton. 30 tahun lalu bajunya Iya. loh. Oh, ini. Bajunya 30 Ini tahun kalau lalu. ini mah dulu mah masih jelek banget. Tapi kan ini kayak loyal nih justru nih dari Betul, sebelum City betul, kayak betul. sekarang di sini. Itu Nah, ini baju yang brother itu bagus lagi. karena gue tahu ada Najih hari ini. Printer, brother printer. Najih ada hari ini. Ini baju yang paling mendekati City untuk banter dia ini. Gitu, tapi dia udah tahu juga. Tapi ini ya, gue udah di nyuruh orang-orang suruh gue konten gitu sebenarnya. Tapi kan gue gak nonton nih Ji. Tapi kan lu pengen tapi kan. Lu pengen kan? Gak apa-apa. Nggak, jadi gue apa-apa. butuh apa ya? Apa sih yang terjadi kemarin gitu, dan kalau kayak gini kan nggak apa ya, nggak rame timeline gue gitu sebenarnya Iya, nih, iya, ya kan? Apakah timeline gue doang? Apa orang nggak rame memang? Kenapa nih fans netral pada kemana nih gitu kan? Gua nggak nonton nggak bisa komen juga. Gua berarti baru Karena tadi nggak baru nonton bareng di sini kan Karena gua nggak lihat. nonton. Tapi kalau situasi kayak gini Iya. disebutnya bottled nggak? Nah, dia dulu nih ngomong. Ntar baru Botol. gua. Ini botol dengan City kan gak boleh kemarin. Oh iya. Nggak, Kenapa? apa, Coba. Kalau Karena ada ini kemarin pas 3-1 si Pep minum gitu kan, tau gak lu? Terus orang capture gitu. Iya, iya, iya. Termasuk Diganti Arsenal. Diganti Enggak. logo Arsenal, ada yang diganti logo Ada. Arsenal. Pep minum. Iya, ada memesnya ada memesnya. Masih dikatain Arsenal kan sekarang. Enggak ganti logo City maksudnya. Oh, ganti logo Iya, City, Arteta iya. baru logo City juga tuh. Iya. Kalau lu tanya ini bottled atau enggak, gue bilang enggak sih, karena City kan dari awal emang di posisi 2 gitu loh, Bang. Oh, Naik cuman botol tuh sekali. kepleset dari satu Iya. turun gitu. Kalau misalnya Arsenal botol gitu. Tapi kalau misalnya City musim ini enggak lah. Gue nggak tahu nih pendapat kalian gimana. Gue pengen ngomong takut dimarahin sama Arsenal. Itu gue bingung konten sama Sastra, emang anjing bingung konten sama Ibnu lagi lari. Gue suruh ngomong kan sampai sekarang masih komen ya. Itu kalau misalnya Arsenal juara komennya panjang gak kelar anjir. Capek banget. Soalnya isi 2 ya gitu-gitu tuh. Gue bilang kayak Gua nonton. kalau kamu sedih ingat fans Arsenal pagi ini gitu. Pagi ini bahagia fans Arsenal. Iya bahagia banget. Bangun-bangun bahagia. Ya, Tapi maksudnya- gue sih salut ya. Maksud gue lu Iya. XG Everton 3,06, golnya 3. Efektif loh dia. Betul. Terus 3-1 sampai menit 81, tinggal 10-15 menit lagi. Masih nggak menang loh. Memang. Dan yang paling aneh, gue masih ingat beberapa bulan lalu ya, ada postingan live score. Gue inget banget live score apa ESPN, pokoknya gue inget banget. Ada grafis Jeremy Doku 8 gol 3 musim. Yoi, sekarang dia tadi 2. Iya. Kok 3 gol lawan Soton semifinal FA, Chelsea, Everton, kok clutch nih orang tiba-tiba gitu. Hah? Maksudnya lu sebagai fan City kan lu nggak pernah memberikan ekspektasi untuk Doku cetak gol dong, sama kayak Arsenal ke Madueke. Ya kan? Iya. Maksudnya gocek doang mereka kan, gak ada Iya. end produk lah. Iya, iya. Garnacho, siapapun itu di tiap tim Iya, pasti iya, ada lu iya. yang tukang gocek, tapi bukan dia tujuan utama cetak gol. Betul. Ini Doku gila banget sih. Tapi game sendiri deh, gimana menurut lu? Game sendiri sebenarnya tuh apa ya, di babak pertama sebenarnya dominan banget City. Di babak kedua itu tuh waktu dari tunnel masuk tuh ada suara dari David Moyes ngomong be agresif. Dia ngomong kayak gitu di babak kedua. David Moyes. Moyes. Juara Conference League loh, juara Betul, Eropa benar. loh. Sebelum Najil lanjutin, masih ingat juga ketika Man United itu poinnya sama City, satu pertandingan yang disesali sama semua fans dan juga Sir Alex Ferguson adalah imbang lawan Everton. Everton Empat. siapa? David Moyes. Moyes. Karma. Merinding gua. Karma itu karma, Nyet. Karmanya datangnya 10 tahun lebih. 10 tahun lebih benar. Oke. Ya karena ini kalau misalnya kita kilas balik lagi lawan Everton dan David Moyes itu selalu kesusahan. City di musim 12-13. Aguero tuh? Bukan Aguero itu Yang MU ya MU juara. juara. Terakhir, Oh, iya, terakhir iya. MU juara. Kalahnya sama Everton, lagi title race juga itu Van hitungannya. Persie ya itu ya. Jadi Tevez ngegolin dan kalau nggak salah Ross Barkley apa yang ngegolin, jadi 2-1 doang sama Maron Fellaini. Itu sebelum Fellaini pindah ya. 13-14 juga kesusahan, Bang. Musim 13-14 itu main di Goodison Park, Dzeko 2 gol, Aguero 1 gol. Terus Ross Barkley lagi sama Lukaku, dan itu emang kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa nih title race ini dan nih faktanya ya, tanggalnya sama, Bang. Itu dari pas yang waktu itu Iya, 13-14 itu 4 Mei. Ini 5 Mei mainnya.
di 13-14. Ini maksudnya hampir-hampir sama Iya. kayak gitu. Dan loh. mungkin sama karena ini kan ada pergeseran ini Betul, ya. iya. Untuk perubahan jadwal gitu. Karma is a bitch, bro. Iya, makanya gila itu. Gila. Kalau ditanya game-nya sebenarnya Gehi match fixing gak menurut lu? Enggak lah. Enggak, dia aneh banget loh. Dia passing begitu aneh loh. Iya, Maksud iya. gua. Sebelum ke Najib, Blunder kalau- itu. kalau Blunder ngomongin itu. kalau ngomongin match fixing, bisa jadi nih semua kita sudah tahu bahwa ini biar semua orang masang Arsenal. Sampai Enggak, ini gue bercanda ya, jangan Bang Jerry. Kardus banget bilang match fixing. Apa-apa, Nah, match bercanda fixing. gua, jangan terlalu ini loh, Ternyata- plek-plekan maksud gua. Gue sarkas itu. Ternyata tiba-tiba di akhir musim poinnya sama. Ditentukan lagi dengan agregat gol. Playoff. Nggak usah colek-colek, nggak usah colek-colek. Nggak usah colek-colek. kalau playoff lu pede nggak? Mana ada playoff nggak ada sih. Kalau. Enggak gua kalau playoff enggak, Arsenal final gawat, Bro. Kemarin mentalnya goyang. Untungnya Inggris gak ada playoff ya. Agregat. Soalnya kalau liga tuh bisa dibantu tim lain gitu. Iya, soalnya. iya, iya, iya. Iya. Cuma itu kan Gehi, yang back pass itu satu lagi tuh yang golnya Berry yang kedua ya kalau nggak salah. Iya. Itu juga kan kayak Gehi plongo lagi. aja. Masa Iya. orang-orang tuh bingung kenapa sih? Plongo. Nggak tahu itu semenjak Berry masuk. Gendam apa? Kayak itu siapa namanya Bang? Tierno. Tierno Berry. Tierno Berry. Iya itu semenjak dia masuk gantiin Beto Buyan itu. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Oh itu jadi Takutnya, jangan. Takutnya nggak tahu. Nanya apa tuh Bang artinya? Gak masalah, Jangan. gara-gara bapak itu apa dikenal sayang siaran. Iya. Ya kan? Sayang siaran tuh. Itu di awal karir saya ya. Mau ditanya kenapa ya? Tiba-tiba ditelepon sama produser saya. Beto Everton kan, bukan Goncalves Tapi kan. emang di game itu rada-rada sih Betonya. Terus Berry masuk dan ternyata titik lemah City ada di midfielder. Nggak adanya Rodri ternyata Iya, itu ngaruh. bikin worry banget gitu midfieldernya. Nico Gonzalez ternyata di game-game kayak kemarin nggak bisa ngapa-ngapain. Kelihatan banget. Bahkan di menit-menit awal dia udah ngelakuin blunder yang touch-nya tuh nggak terlalu kenceng untuk nge-back pass. Itu kan udah mental aja dari situ. Betul. Nah terus beberapa pemain yang punya mental itu tuh kayak cuman Doku, Haaland, Cherki. Itu doang yang kayak mau fight gitu loh. Sisanya tuh aduh kebobolan satu Bernardo juga Bernardo nggak Ah, bisa? Bernardo juga ya, Bernardo sampai akhir. Donnarumma lo nyelamatin gila. Wah itu juga bagus tuh yang save-nya tuh gue Iya, lihat. iya. Beberapa maksudnya pemain selain kiper yang menurut gua masih outstanding itu doang sih. Yang lain menurut lu kayak goyang banget. Goyang banget kelihatan. Semenyo, terus Gehi. Maksud gua ini kan pressure gitu. Ini pemain yang sebelumnya emang belum ada pressure-nya di City. Haaland udah pernah di musim Iya sih. 4 in a row. Semenyo Terus belum pernah sih. Bernardo, Gehi walaupun EPL proven, tapi untuk pressure kayak gini nih kayaknya Belum ya? belum lah. Dia FA Cup doang kan kemarin menangnya gitu loh. Ini kan pressure-nya kalau lu kepleset sekali aja itu bisa Betul, ngerubah. betul. Tapi mau gimana pun golnya Doku itu kalau misalnya Arsenal kenapa-napa itu bakal dipertanyain sih. Itu menurut gua bisa menjadi Yang mana golnya Doku yang mana? Yang terakhir. Menit 97, 98. ya, Iya, 98. 97 itu menurut gua kalau jadi penentu title race sih Gila gila itu. Kayak gitu kan juga small merinding. margin kayak gitu yang menurut gua penting gitu malah. Jadi kan ini kalau ngelihat dramanya kan sampai akhir musim di mana berapa musim terakhir tuh drama-drama akhir musim tuh jarang lah. Misalnya lo udah nge-lock title dari 2-3 pertandingan sebelumnya. Ini jadi gue inget gue tiba-tiba kemarin di YouTube keluar tuh apa namanya reminiscing title race 2010-11 United 9-10 Oh iya, United Chelsea. Chelsea. Itu United di atas kalah sama Chelsea terus naik turun gonta-ganti sampai akhirnya ya ada satu kemenangan yang sampai pekan terakhir lah ditentukan yang udah akhirnya Chelsea bisa nggak United bisa juara kalau Chelsea kalah tapi Chelsea ngebantai Wigan. Itu Ancelotti. Ancelotti. Tapi itu kali Ji Apa? main jeleknya karena jersinya jelek. Gak ngaruh. Kan lu bilang lawan jelek. Burnley juga pakai jersey itu menang. Tapi dia emang jersey jelek kenapa sih? Gak tahu Bang. Konsep Enggak ada ceng-cengan. Itu apa keringet-keringet air mata fans Arsenal katanya. Gila emang Enggak, itu. itu padahal kan itu gara-gara Iya, air hujan digituin. gara-gara di Manchester hujan mulu kan. Iya benar. Emang karena itu filosofinya. Benar. Kan di belakangnya tulisan rain or shine, tulisannya kayak gitu. Kan di United juga Manchester nggak ada air. Iya makanya gue bilang desain Udah ada airnya di Old Trafford. itu bocor. Makanya gue bilang itu jersey yang ini yang ngedesain gak punya temen. Kalau punya temen pasti dibilangin itu jelek. Nah, sama kayak jersey MU taplak. Iya benar. Tapi juara. Iya bagus. Tapi ini ya maksudnya kalau gue pribadi tadi gue bilang gue respect lah sama mental juara City karena lu 3-1 beda 10 menit serius gua tetap bisa maksain 1 poin. Iya. Ini bisa jadi penentu loh. Maksud gue Iya, juga iya. gak cuma selisih gol, seri aja juga ngaruh gitu untuk bisa title race karena misalnya Arsenal kepleset misalnya sampai kalah terus City menang kan jadi
City yang di atas beda 1 dong berarti. Betul. Ya kan dari 5 misal dia 6 jadi 1. Nah bisa jadi satunya itu dari golnya Doku itu. Betul. Nah itu yang berpengaruh. Tapi sisa lawan City akan lawan Brentford, Crystal Palace, Bournemouth sama Aston Villa. Arsenal, West Ham, Burnley, Palace. Jadi dua-duanya lawan Palace. Ya kan? City sama Arsenal. Iya. Terus lawan mungkin City, Brentford, Arsenal, Burnley, ini 2 tim yang sebenarnya udah nggak terlalu ngaruh ya. Maksudnya sebenarnya mereka berdua nggak punya kepentingan. Brentford sama Burnley ada Burnley udah nggak udah Kyle degradasi. Walker. Ada Kyle Walker di situ. Nggak ada kepentingan-kepentingan kayak Burnley, gitu. Burnley, Michael Jackson. Bener itu. Iya pelatih barunya. Kyle Walker Alex. nggak pengen Arsenal juara gitu ya. Iya bisa jadi bang. Cuma yang tricky itu sih kalau bagi gua West Ham karena away. Away, Musim ntar lalu, ya. 3 musim terakhir sih seri kalah. West Ham lagi ngejar buat nggak degradasi lagi. Yes, juga. dan City menurut gua Bournemouth juga keras tuh. Iya. Palace Di kandang Bournemouth sama Aston Villa terakhir juga keras sebenarnya. Palace sudah ngelepas juga karena udah ya palingan dia fokus ke Conference Iya. League biar lolos ke Europa League. Tapi gitu Villa kan. kalau menang sekali, yang mana udah pasti mereka bisa jadi aman kan posisinya. Terus mereka akan fokus ke Europa League, yang mana itu Kalau lolos lawan Forest. karena penentuannya iya kalau lolos kalau lawan Forest, berarti sebenarnya di pekan terakhir kepentingannya nggak segede itu juga. Iya. Jadi sebenarnya kalau ditanya paling tricky kayaknya Bournemouth sama West Ham ya. Iya. Bournemouth sama West Ham sama-sama away itu. Buat City dan betul Arsenal. Bournemouth nih. Ini kalau bisa gue bilang ya, kan lu tadi heran tuh 3-1 bisa 3-3. Kalau nyerang City tuh nilainya 9. Kalau mundur tuh 6,5 lah. 6,5. Enggak nih Betul serius. sih gambar yang apa sih bawa belakangnya kuda, depannya iya, tuh iya. apa sih kuda Jadi bagus gitu enggak, Pegasus. itu emang tergambar di Ferrari belakangnya bemo. di gol-golnya deh. Gol pertamanya si Doku itu kan sebenarnya itu nunjukin kayak sampel kecil dari babak pertama pertandingan tersebut kan. Gimana City itu beneran ngurung Everton dan lo bisa lihat hampir seluruh pemain Everton tuh semuanya ada di dalam kotak penalti dan even kayak gitu City tuh masih punya dapat ruang gitu di dalam kotak penalti dan mereka ngurung lah di depan kotak penalti ada 2 orang, ada Doku terus ada di sayap juga gitu sampai akhirnya Doku dapat ruang nembak gitu. Nah, itu bagus. Even golnya Haaland tuh menurut gue juga keren. Iya. Kenapa gue bilang keren gitu? Lu bayangin itu space tuh kecil. Kecil banget. Kecil banget itu space. Tapi masih bisa terobosan gitu loh. Terobosan terus Haalandnya tuh menang sprint gitu. Jadi menurut gue kalau nyerang udahlah, nggak usah dipertanyakan Manchester City. Cuman masalah bertahan itu, Nico Gonzalez itu positioning persoalannya. Yang mana itu jadi kekuatannya Rodri kan, makanya dia bisa main single pivot gitu. Nico Gonzalez itu di positioning. Sama menurut gua, kalau defense itu bukan cuman perkara positioning, tapi juga kemampuan individu pemain. Di kemampuan individu pemain, kalau lu ditekan dikit 1v1 gitu ya, adu agresif, biasanya City kalah. Gitu. Makanya tadi yang lu bilang tuh kok pelongo banget ya itu mereka in terms of defending tuh mereka kurang agresif. Oke, Ji, karena ada lu gue mau nanya spesifik nih ya. Pemain tadi soal Doku yang sekarang jadi clutch dan menurut gue one of the best performers kemarin selain Haaland dan Doku adalah Kovacic. Enggak tapi best. Bagus tapi doang. 2 golnya Cuma asis doang, asis doang itu doang. sisanya jelek. Sisanya kan Kalau posisinya berantakan. Nah, nonton full enggak? Kalau nonton full enggak sama Oke, sekali. jadi Dia kalau gua lepas highlights bagus dia. Kalau lu nonton highlight mungkin bagus. Oke. Cuman kalau lu nonton sampai akhir, Kovacic tuh megang bola, ditinggalin bolanya. Ini beneran. Itu ada satu momen kalau lu Iya, nonton. iya. Dia dapat bola, Iya. tek, terus ditinggalin. Oke. Dikira tuh bakal diambil sama yang lain. Itu counter yang menurut gua, wah gila ini. Berarti nggak ada Rodri ini ngaconya Kovacic juga. Nggak, kan Kovacic masuk babak kedua, Bang. Dia juga baru sembuh dari cedera panjang bener, kan. bener. Iya. Full. Iya. Oke. Nah inilah pembedanya ya. Orang nonton sama highlights karena narasi bisa berbeda Betul, nih. betul. Karena gue pikir jago juga nih Kovacic, ternyata enggak ya. Iya, enggak. Menurut lo. Kalau Doku emang bagus. Bagus dari babak pertama. Oke, lo ada komentar nggak apa yang membuat Doku sekarang nih di clutch moments beberapa kali penting banget? Apa ya, kalau Biasanya kan tugasnya Foden itu. Begitu-begitu. Oh, tuh. iya. karena Fodennya juga di kemarin babak kedua juga nggak begitu berimpact. Doku tuh clutch tuh sebenarnya gue udah tahu dari musim lalu sebenarnya. Udah kelihatan gitu pemain-pemain yang gue tuh bisa melihat permainan City kalau pemain ini clutch musim depan tuh ketika di musim sebelumnya dia kayak Matheus Nunes lawan Aston Villa bisa ngegolin. Wah, musim depan dia bakal ngeri nih. Doku beberapa kali lawan Aston Villa di awal-awal musim lawan Liverpool, lawan Madrid itu udah kelihatan walaupun secara GA orang kan ngelihatnya cuman ya winger mah Vinicius gitu yang bisa end product, bisa ngasih assist, bisa gol juga. Cuman kan kalau di Premier League tuh rada beda ya konteksnya ya. Kalau misalnya Semenyo di City juga yang nggak segitunya GA-nya, cuman ya bagus. Cuman kan orang
endingnya tetap GA terus gitu. Ya, itu kan cuma reaksi internet doang ya sebenarnya. betul. Gol asis. Reaksi internet tuh bukan the real football lah. Dia menurut konten. Tadi kan konten City kalah kan. Kan gue liat komen-komennya gimana sih kalau fans City gitu. Jual Semenyo. Kok ada minta Ada jual ya, ada ya. Cuma Ada karena ya. gak gol asis. Mainnya di sistem jago. Itu perbedaannya sih kalau misalnya di konten ya. Kalau di konten tuh parah bang orang-orangnya bang. Blaming Donnarumma, jual Gehi, jual Donnarumma. Oh, parah. Parah bro. Enggak kalau fans Gila, gua kan sering ngeliatin konten-konten lain ya. Fans Liverpool cuman Arne out. Ini Paling Gakpo tuh. Nah, Gakpo. Kalau fans United tuh udah bikin ketawa aja kayak gitu. Arsenal udahlah mulai blaming. Karena gue kan ini ya, kalau gue tadi ngaku kan, gue nggak nonton dan gue nonton highlights. Gue bilang misalnya Kovacic bagus, gue pikir gitu loh. Ini orang kayak nontonnya konten haji doang, nggak nonton bolanya. Iya. Jadi cuma nonton jelek nih mas. Blaming pemain tuh paling gampang. Paling Betul, gampang. iya. Tanpa lu melihat keseluruhan kayak gue ngeblaming Diogo Dalot emang dia tolol waktu itu Iya, ya kan. Tapi kan orang sampai nanya kayak, "Bang, kenapa sih lu malah Diogo Dalot nonton 15 bener. menit, lu tahan enggak?" Langsung kayak, "Iya nih kagak tahan gue nontonnya." Walaupun sekarang udah membaik lah ya. Dia kalau disuruh defend aja udah deh Defense mendingan jangan- gitu. Kalau depan goblok. Karena kalau dalam case City ya, gue rasa kalau lu nggak nonton City main beberapa musim lah, maksudnya apalagi sejak misalnya era Pep ini, lu nggak tahu Bernardo Silva sebagus itu gitu. Iya. Ya kan? Karena itu ketahuannya ketika lu nonton, mungkin dia bukan yang kayak gol banyak, assist banyak, tapi dampak di tim loh. Karena Bernardo Silva sih gue pas cabut gue sedih sih, jujur aja. Sama. tipikal Ntar ini, bakal tipikal pemain unsung hero aja. Ini Tidak terlalu sama. kelihatan. Yang Havertz dia tiba-tiba kalah fisik, kalah lari, tapi kakinya tuk gitu, tau gak lu yang lawan Arsenal. Sama Gila ini orang. sama kayak kasusnya pemain Man United zaman dulu, Michael Carrick, Scholes, Iya. Ryan Giggs itu GA-nya tuh nggak ada yang luar biasa lah pokoknya. Kalau dibandingin sama Lampard kalah itu Scholes GA. gue Jauh, yakin, ya. jauh. Cuman yang ngaruh buat permainan ngaruh gitu, permainan tim ngaruh. Bernardo gila sih. Gak kena Pep Rule ya. Nah ini yang tertarik sama mereka adalah Arsenal yang menang lawan Fulham 3-0. Ini belum dibahas ya besok kemarin ya. Oh, belum. Agresif kan katanya agresif. Arsenal yang kita kenal. Ada rhyme-nya nih. Arsenal Iya. yang ditunggu-tunggu sudah kembali lagi nih. Betul, ya kan? betul. Dan ngegas di akhir-akhir musim di mana dibutuhkan. Iya. Ini bukan Arsenal George Graham ya. Iya, Ini boring-boring Arsenal ya dulu ya. Iya. Nggak gini deh, ini kan ini tayang harusnya segera langsung nih kan hari ini kan. Oh iya. Kan abis itu lawan Atleti. Nah, gue kan nggak tahu hasilnya ya. Jadi kita ekspresi senang dulu aja di sini. Iya. Karena gue nggak tahu apa yang terjadi di episode Kamis gitu. Karena ini takutnya cuma bisa bertahan beberapa jam. Cuma ya udah kita rayakan dulu yang bisa dirayakan ya kan. Betul. Jadi 3-0 lawan Fulham dan gue senengnya karena orang tuh mulai ngebahas soal Miles Lewis Kelly yang tadinya gue pikir kan head to head sama O'Reilly. Tadinya ya kan. Apalagi musim lalu kan bagus. Musim ini jauh lah Ji. Harus gue akuin O'Reilly one of the best. Bisa jadi kalau All Star Premier League kiri udah pasti dia lah. Iya. Ya kan. Nah, Kelly kan sebenarnya kayak gitu. Gelandang mengawali maksudnya dia bisa main di posisi itu gitu kan, terus di kiri, dan kecenderungan Arteta untuk punya pemain kayak gini kan emang udah terjadi gara-gara mungkin dia ya dalam tanda kutip ya nyontek Pep juga gitu di awal kan Zinchenko mau coba digituin kan. Sekarang kita tahu Calafiori juga sering banget tuh menusuk gitu dan Skilly kayak gitu. Calafiori juga kemarin main, dan di saat Arsenal butuh gol main agresif emang harus Skill dan Calafiori yang tipenya yang main. Karena gue rasa Zubimendi dan Hincapie itu cenderung lebih compose lah, lebih controlled lah ya kalau nggak kehilangan bola ya. Maksudnya mau orang bilang dia banyak back pass, tapi kan tetap aja itu menjaga possession, menjaga aman lah, main aman nih. Kalau mau main aman, pertahanan keunggulan, pakailah pemain kayak gini. aman aja. Kayak dulu di Arsenal tuh ada back nggak terlalu jago tapi masuk menit 85 biasanya. Namanya Rob Holding. Dibilangnya holding protokol, sumpah. Jadi untuk jaga keunggulan, Rob Holding masuk. Nggak, tapi dulu Arsenal juga banyak back yang back kanan Martin Keown yang underrated lah, Martin Keown. Terus Iya, siapa Keown. lagi? Karena orang ngomongin Tony Adams ya kan. Ray Parler sayap kanan Iya. Tapi ya efektif aja. Iya, makanya jadi untuk ngejaga kayak gitu. Jadi gue tahu orang banyak sebel sama Zubimendi karena beberapa kali blunder, kelihatan bingung, banyak back pass. Ngelihat Skilly yang fighting gitu loh, battle lawan bola gitu segala macam, agresif gitu. Cuma yang harus gua kasih tahu bahwa nggak semua lawan bisa Setuju. cocok sama pemain kayak gini. Oke. Karena kalau
lawan Atleti sih belum tentu tuh ya maksud gue. Oke. Kan lu mau keras-keras, mereka lebih keras gitu loh. Mereka Iya, lebih iya, punya iya. pengalaman battle di tengah gitu loh. Jadi kadang emang butuh pemain lebih kompos, tapi mencadangkan itu sekaligus menunjukkan ada kedalaman squad yang bisa rotasi, menurut gue bagus. Di saat yang tepat Arteta memakai pemain-pemain yang agresif, dan ya kalau Gyökeres disuplai kayak gitu, terbukti kok Iya. kenyataannya. Jadi nggak bisa semata nyalain Gyökeres kan. Iya. Gue bilang dia tipe striker yang butuh supply gitu loh, mau gimana pun. Ya menurut gue ini statement win lah. Statement win. Iyalah. Udah sampai statement win. Udahlah. Maksudnya udahlah. gini, menurut gue karena dalam konteks gini, kondisinya Arsenal lagi dipertanyakan. Arsenal iya. lagi dipertanyakan. Susah bikin gol. Susah bikin gol. Iya. Lu agresivitasnya mana? Terus kemudian ada kok bisa nih gue. Jadi nunjukin bahwa Arsenal tuh punya playbook yang cukup beragam. Ya. Dan itu berbeda dengan asumsi orang-orang gitu. Nah itu yang kemudian ditunjukkan di pertandingan melawan Fulham tersebut. Ya, terlepas dari nggak punya kepentingan ya. Betul. Fulhamnya kan sebenarnya nggak punya kepentingan untuk bisa fight Iya, di iya. situ dong. Dan menurut gue sih sebenarnya kuncinya tuh bukan cuman di gelandang. Gue akan selalu berpikir bahwa agresivitas sebuah tim itu juga ditunjukkan dari bagaimana fullback mereka biasanya bergerak gitu. Yang gue lihat Bayern Munchen itu bisa kayak begitu agresif, kadang-kadang ya fullbacknya juga agresif gitu. Jadi dengan menempatkan Calafiori di situ, sebenarnya kanannya Ben White sih gitu. Tapi cuman kan Ben White tuh kan salah satu fullback yang cukup sering ngelebar juga ketika offense gitu. Jadi bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh gitu ngelihat satu Calafiori kanan Ben White gitu. Jadi dari penempatan posisi pemain, Lewis Kelly main juga gitu, bukan Zubimendi di situ jadi starter. Emang udah approach Arteta tuh udah kelihatan, gue pengen kayak gini nih Ya. gitu. Dan lu nomor 10 di belakang penyerangnya tuh kan si Eze kan. Gitu. Jadi Nah, itu ya poin emang agresif gitu. semua itu. Iya. Kalau biasanya misalnya Hincapié, Zubimendi, Odegaard, ini Iya. Eze, Calafiori, Miles Kelly itu udah jelas. Iya, Emang gitu. mereka mau ngincer gol banyak dan maksudnya bagus maksudnya udah sama-sama tahu gitu. Oke, Betul. kita akan pukul-pukulan, banyak-banyakan cetak gol kan gitu kan. Iya. Nah, itu yang coba dikejar Arteta, dan gue seneng banget juga Kapten Saka bisa kayak bangun lagi gitu loh di saat yang Dia tepat. udah fit bener nih. Udah fit banget. Semoga ya. Saya juga berharap kan timnas Inggris. Oh iya, harapan Iya, gue semoga. makasih, Bang. Karena lawan kayak sebelum-sebelumnya tuh kayak ditahan gitu loh, kayak ntar lu deh, lu Iya, jangan iya, maksimal, jangan itu dulu maksain. Jadi bisa di situ, walaupun setelah kalau ngomongin clutch moment kayak gini, kan gue masih mau gimana pun gue kehilangan Merino untuk gol-gol di akhir, sama kehilangan Havertz buat gue sih pukulan berat ya sebenarnya buat Arsenal. Jadi semoga pemain lain bisa komplement isi itu, karena ya peran Havertz sama Merino sih di saat krusial penting banget. Tapi lawan Atletico seru nih. Seru nih. Gimana kalau menurut kalian Arsenal Atleti? Arsenal Atleti. Gimana? Bang Tio dulu. Faktor. Faktor. Kayak waktu kayak kemarin pertanyaannya sama. Faktor emang. Enggak, faktor kan Simeone kan, Simeone Arteta Faktor kan. gue masih sama, faktor gue Gue masih faktor sama. gue masih sama. Declan Rice. Oke. Declan Rice gue. Lu deh, gue belum dengar pendapat Faktor. lu. Enggak terserah mau faktor kayak mau gimana nih bakal. Aduh, gue tegang banget nih ntar malam. Lu yang tegang kan? Kita Tegang. nonton mah seneng. Iya, makanya. Gue sih tidur cepet. Gue jam 6 pagi lari besok. Iya. Nah, itu ada kepentingan. Enggak, tapi lu gimana ngelihat Arsenal Atleti ini? Dari leg pertama kan itu udah sama-sama iya, iya. belajar ya. Kan udah dibikin juga ya di carousel tackle bebas ya. Kalau misalnya dua kiblatnya beda nih semifinal nih, ada yang full nyerang, ada yang ngandelin pertahanan. Tapi nggak bisa dipungkirin dua-duanya itu saling lengkapin gitu. Kayak misalnya ada yang nyerang, ada yang bertahan. Orang lupa pengen yang menghibur nyerang terus tapi lupa bertahan. Kayak misalnya ini Bayer PSG kan kayak gitu kan. Oh, nyerang terus. Sedangkan yang satu nih dua gol dari siapa Bang? Dari penalti. Iya, Gyökeres penalti sama Alvarez Si Alvarez. penalti gitu. Jadi ini kan nunjukin bahwa kalau open play rada susah nih dari kedua tim ini. Jadi kalau misalnya lu tanya faktor Arsenal bisa menang nanti malam. Kok gitu? Faktor yang bisa bikin sebuah tim menang. Kok spesifik kalau Arsenal menang? Jangan gitu-gituin. Iya, enggak apa-apa. Emang enggak boleh. Kok lu harus netral dong? Mau ke Budapest gak? Lu netral, enggak Budapest mah Oh, iya, enggak. ini faktor. Kerja sama Tio, kerja kita. Udah ya. Udah biar cair tuh London, payment. tapi London kan. Enggak tahu, ntar dulu. Faktor yang ngebuat game nanti malam bisa seru gitu aja ya adalah kalau misalnya ngebuka ini sih apa namanya? Ada gol lama. dulu langsung. Ada gol duluan Gol yang cepet. lebih cepat kayak dari Alvarez, entah Gyökeres atau gue berharap Sorloth tuh masuk gitu loh di babak kedua ketika Alvarez udah ngerasa nggak efektif dari open play, Sorloth tuh masuk tuh biar kita lihat adu dua striker bagong gitu. Iya, Gyökeres sama Bener sih, Sorloth, bener iya, iya. setipe Setipe banget. Cuma kalau gue pribadi Liga Champions ya.
biar finalnya rame, gue berharap Arsenal lolos sih. Iya. Sorry, Nggak, bukan mengecilkan Atletico, tapi Iya. fanbase Arsenal ketika nanti mereka lolos final Liga Champion apapun hasil nanti di final ya, itu pasti akan bersuka cita, ria banget, semua orang pada ngumpul dan menjadikan final tuh menyenangkan ditonton. Maksudnya Atletico pasti menyenangkan juga, tapi in terms of fans Arsenal pasti banyak banget yang kayak terakhir kali lolos final Liga Champions soal Campbell nyetak gol. 20 tahun ya. Iya. Nggak, gue paham lu. Padahal lebih suka Arsenal ke final kalau mau botol di final gitu kan maksud lu. Enggak. Wah, bohong lu bohong. Gua kan bilang kita nggak ada yang tahu kayak gimana. Cuma semua itu milik Allah Nangis Subhanahu sih wa gua, taala, Bang. Di final nangis sih gua. Sumpah. Enggak kan Ini kalau 20 misal tahun nih, pas nih 20 tahun. Pas. Iya. udah ada cocok logi kayak gitu. Berarti pilihannya Liga Champions atau Premier League, Jar? Nggak mau, lu mancing gua lu. Potong rame. Dan asal ini pilih-pilih anjir. Enggak, Nggak tapi ini serius ya. mau. Menurut gue ini ada kemungkinan game Arsenal versus Atletico ini jadi game agresif versus agresif karena Bisa jadi. Atletico itu udah pernah nunjukin lawan Barcelona mereka bisa loh adu agresif gitu. Jadi udah lupain Atletico yang katanya adalah harambol Iya. defensif. Kan kita udah sering ngebahas bahwa Atletico ini ketika offense itu amunisinya sekarang udah banyak gitu. Tadi Sorloth itu kan bukan starter kadang-kadang. Depannya tuh biasanya kalau nggak Alvarez ya sama Griezmann tuh berdua. Terus ada beberapa pemain yang versatile juga kayak Llorente gitu kan. Koke dipasangin sama siapapun di tengah itu bisa aja gitu. Jadi amunisi Atletico tuh banyak. Simeone punya pengalaman dan udah nunjukin itu tadi mereka bisa main ofensif, lawan ofensif ketika menghadapi Barcelona. Dan terakhir Arsenal ternyata juga bisa nunjukin gue juga bisa agresif pas lawan Fulham kemarin gitu. Jadi based on form belakangan gue sih menduga bahwa mungkin tidak akan terlalu ngunci satu sama lain kayak game pertama. Ya bahkan even game pertama itu kan ada serangan-serangannya juga gitu. Cuman emang kayaknya terlepas dari mungkin orang bandinginnya sama PSG sama Bayern gitu ya. Yang mana free flow, tapi kalau yang game PSG Atletico sama Arsenal itu kayaknya one dimensional banget gitu nyerangnya gitu. Tapi kan ada lah gitu. Jadi gue sih menduga bakal sama-sama ofensif, apalagi lu butuh menang kan 1-1 kemarin, butuh menang. Kalau cepat akan mengubah pertandingan bisa sih. jadi, Benar, tapi walaupun itu juga belum tentu bisa mengakhiri pertandingan gitu gol cepat. Benar. Karena ada kemungkinan juga kalau emang sama-sama offense terus kemudian sama-sama tiba-tiba nanti state of game-nya berubah jadi sama-sama ngunci. Jangan-jangan jadi extra time kan juga. Duh, tegang tapi adu penalti oblak gitu. Ya menurut gue sih itu bukan sesuatu yang bisa dicoret gitu aja, itu jadi kemungkinan karena ngelihat timnya ini sama-sama bisa gitu. Bisa sama-sama seimbang juga sebenarnya ya. Iya, punya benar. keuntung kelebihan masing-masing. Dan ini sebelum gue disclaimer dulu ya, sebelum kayak bahas Arsenal lama banget karena kita kan ini dua nih, satu Arsenal Fulham, satu Arsenal Atleti digabung. Jadi kayak lama gitu. Cuma gue pribadi nih sebelum kita geser, gue beberapa hari terakhir lah ya, mungkin seminggu terakhir gue lagi nontonin interview-interviewnya Mikel Arteta. Karena kan orang banyak hate dia gitu. Gue ngerasa ini pelatih sebenarnya menerima hate banyak banget dari yang dia pantas dapatkan. Menurut gue karena dia jarang ngebanter orang, kayak hampir nggak pernah. Terus vibesnya positif. Pemain-pemain Arsenal di interview beda-beda, mau Declan Rice, mau Saliba, mau siapa, Odegaard siapa paling optimis di Arsenal? Mikel Arteta. Gitu. Dan maksudnya untuk semua proses yang dia jalani nih, ya gue tahu dia subnya telat, terus dia pasti dia mentalitas di laga-laga krusial kadang juga nggak se-oke itulah ya kalau lawannya Pep, terutama ya maksudnya salah satu yang ngajarin dia loh, gurunya gitu segala macam. Cuma apa yang dia bawa ke Arsenal sebenarnya itu tuh udah banyak banget dan bagus gitu loh. Terutama di hal di luar lapangan ya. Kayak misal di training centernya ada everything matters gitu. Itu kan kayak slogan dulu Wenger juga pernah gitu waktu Arsenal. Dia datang ke Arsenal tuh dia rada ngubah culture-nya lah, rada ngerapihin gitu. Terus kayak dia datang salah satu yang paling pagi, terus dia ngobrol sama tukang bikin kopinya, yang ngepel, pokoknya kayak gitulah. Ini orang baik nih. Oh, iya. Gitu. Walaupun gue tahu enggak Tapi semua dia orang ini baik pantas dapat menang. Ya tapi dia nggak masuk selokan kan ya? Nggak sampai Blusukan gitu. gorong-gorong nggak sampai. Nggak sampai. Udah ada AI-nya itu. Udah ada AI-nya. Terus kayak dia pernah di interview juga, misalnya kan kayak dia tuh berusaha mikirin setiap detail ya, termasuk kayak itu kan nyabut tunnel gitu kan supaya ada interaksi sama fans. Terus kayak dia ditanya dulu tuh dia olahraganya apa? Ternyata dulu umur 14 di Spanyol pilihannya tenis atau bola. Nah dia bilang gue belajar banyak dari tenis karena di tenis lu nggak bisa nyalahin orang lain.
Karena kalau di bola lu gampang aja bilang manajernya bego, taktiknya jelek, temen setim lu nggak support lu. Tapi tenis cuma it's on you gitu. Nah gue rasa dia udah lewatin banyak hal dan udah menerima banyak hate, termasuk dari fans Arsenal sendiri. Kayak I will be so happy kalau Arsenal menang sesuatu. Salah satunya buat Arteta sih. Ini gue mau Gila. ngingin satu ya. Dia kan backgroundnya itu Basque. Iya, San Ya Sebastian. kan? Basque, terus kemudian dia Spanyol. Cuman school of thought itu sekolah pemikirannya dia itu dibentuk tuh di La Masia. Di Oh, Britania juga ya. Sebenarnya karena dia kan main di Rangers. Ya. Terus kemudian main di Everton. Everton gitu. Terus kemudian Arsenal. Jadi semua sekolah pemikirannya itu banyak dibentuk juga di Inggris. Jadi menurut gua bagaimana cara orang Inggris ngebanter, neken atau Britania kayak gitu. Itu sesuatu yang udah biasa juga Ya. buat dia, dan even yang gue baca tuh dia tuh juga even orang Spanyol gitu ya, dia percaya sama tackle karena itu dia mainnya di Scotland, dia mainnya di Inggris gitu. Dan jangan lupa juga Fisikal juga gitu. Jangan lupa juga Inggris dulu hampir mau naturalisasi beliau. Oh iya benar. Iya. Benar, pas di Everton ya. Saking kagak ada Nggak ada gelandang yang kayak bener, gitu. Bagus Nih bang, kan lu bilang Arteta orang baik. Misal Arsenal juara, dia bakal kayak ngerokok cerutu gitu nggak? Enggak, menurut gua enggak. Banter kan maksud lu? Iya, banter. Kayak Ancelotti. Iya, kayak- enggak sih, minum kayak- botol gitu. Iya nggak tahu apakah Enggak dia sih menurut gua. Ada nggak, coba lu lihat deh statement. Coba mungkin gue salah, mungkin gue belum lihat, tapi coba lu tulis lu kasih link mana yang dia ngebenter lawan, dia yang maksudnya nyebelin gitu kan. Yang nyebelin Arsenal itu kan fansnya. Iya kan, termasuk gua mungkin. Iya enggak? Iya enggak? Ya enggak apa-apa, tapi kalau dia mah baik. Sian. yang paling yang sering diomongin soal Arteta tuh bukan perkara banter ya, tapi metodenya dia tuh kayak kadang-kadang emang bikin orang hah gitu loh. Iya. Lah iya. This is light bulb Iya, makanya. gitu, lampunya dimatiin. Iya, gue paham. Enggak, gue pernah bilang di sini enggak sih? Meme-nya Si gitu Mahari kan? yang Mahari cerita Iya, udah iya, kan pernah iya, kan? Nah, iya, itu iya. kalau dia tinggal piala aja. Kemarin gue kan sambil nonton gitu, Mahari lihat juga, emang nih orang kasihan sih, tinggal butuh piala udah semua metodenya masuk akal. Kemarin Hurtzler gimana? Brighton. Pertarungan MMA? MMA Iya. buat latihan corner. Jadi MMA datang ke campnya Brighton, terus latihan corner sama tuh orang MMA. Biar fisik. Ya udah gak ada yang bahas kan, emang. Tapi itu metode inovatif loh. Karena dia nggak ngejar apa-apa Brighton bang. Iya, iya. Cuman kan emang kadang-kadang kalau hasilnya agak berseberangan Iya. lucu, kayak nyetel YNWA di campnya Arsenal Jangan gitu, terus diingetin gak enak gitu. terus Iya. kalah gitu kan. Iya, Itu maksudnya aneh. gara-gara itu sebenarnya. Iya, Gara-gara itu bener, bener. dia Nah, diomongin. Kalau fans bilang Rosinur baik ngomong sih di media. Nah, ada gitunya Iya, tuh. iya, Arteta iya. kan kayak senyum, Cuma apa metodenya normal doang. aja. Iya. Bayern PSG. Ini gila ya. Iya. Wah kacau sih. 9 gol di first leg. Masih ada kesempatan buat FC Bayern untuk membalikan keadaan. Betul. Yes. Kita nggak ada yang Satu tahu. gol sih game on ya. Betul. Kita nggak ada yang tahu di leg kedua nanti akan seperti apa. Apakah Bayern akan proses seperti apa? Karena ya dia sebenarnya di Bundesliga udah gak ada kepentingan lagi. Iya. Kemarin juga kalah, nggak salah ya? Kalah atau? Ya, seri, 3-3. Seri Heidenheim. Akhirnya dipanggil. Tapi dia akhirnya masukin Harry Kane gitu-gitu kan, Iya, seperti iya. biasa. Jadi Olis nyelamatin. ya, jadi menurut gua Baru serius itu ya, baru Iya, baru serius. menurut gua lawan PSG ini all or nothing ya kan. Jadi kayak ini udah kayak gue nyerang aja, lo ambil resiko. Kita akan, gue yakin akan disuguhkan pertandingan seperti leg pertama lagi sih. Kayak fuck bertahan, let's go menyerang. Fuck, Jadi bertahan, let's go high menyerang. scoring game juga menurut lo yang ini. Bisa jadi karena gini, Oke. akan game on kalau FC Bayern nyetak gol duluan. Udah nyetak gol duluan tuh PSG pasti langsung kayak wah ada gue serang aja udah lah bang. Seru bang, ini pasti akan seru banget pertandingannya. Tidak mengecilkan Arsenal sama Atletico yang dimana Arsenal lawan Fulham agresif dan juga bisa juga kita nggak ada yang tahu kalau agresifnya Arsenal tidak bisa dibendung oleh Atletico kan bisa jadi Atletico-nya kan keteteran. Nah ini FC Bayern lawan PSG main di Allianz Arena dimana kita tahu ketika lawan Madrid sekelam siapa itu pemain belakangnya FC Bayern lawan Madrid dan PR kan udah ada kelihatan dari leg pertama. Lini tengah lo tuh kelewat mulu. Masa lu mau ngebiarin sampai Harry Kane turun ngebantu pertahanan itu aneh lagi. Ketika di counter attack back lu cuma 3, satu lagi yang turun adalah Harry Kane, Joshua Kimmich sama si Pavlovic sama atau si Harry Goretzka Kane gila sih. telat coy. Box to box striker itu. Harry Kane gila. Itu kabarnya dia diincer Man United itu. Makanya mau kontraknya udah mau habis kan. Diincer Karena mah udah habis, terus mau habis. diincer dari zaman Terus terus kan. ini kayak MU ngincer Senna jeder. Nah, Iya. Ji, lu ngeliat gimana Ji dari
leg pertama yang kayak gitu kita benar-benar wah cinta sepak bola lah dengan adanya banyak gol yang tercipta. Absolute cinema, kata Second leg lu expect akan sama lagi atau gimana? Gue setuju sama Bang Tio tadi sih, misalnya bisa disuguhkan dengan gol. Kalau misalnya Bayern golin duluan, bisa aja gamenya kayak kemarin. Cuman nggak menutup kemungkinan gamenya malah akan anti klimaks gitu dengan siapa tahu ada yang malah main aman kayak PSG-nya kayak gitu juga. Atau PSG 1 gol habis itu udah gitu ya. Iya, bisa Walaupun jadi. kayak sulit ya mereka main aman ya. Walaupun ada sulit bisa dibilang, tapi siapa tahu ini gue ngerasa kayak ketuker nih, ntar Arsenal malah yang akan seru, Arsenal Atletico. Sedangkan yang orang-orang idam-idamkan PSG Bayern ternyata nggak se epic itu ternyata di leg kedua. Tergantung juga siapa yang golin duluan, itu gue setuju. Iya. Karena kalau PSG golin duluan kemarin juga sebenarnya kan PSG unggul 2 gol kan. Abis itu Bayern nipisin. Iya. Ya kan? Jadi 3-1 3 sama ya kalau nggak salah ya. Iya. Kemarin pokoknya sempat ada fase kayak gitu, tapi mereka jadi tetap fight gitu kan. Tapi kayaknya kalau udah agregat yang beda 2 di kayak gini nih, misalnya si PSG golin duluan 6-4 kan berarti. Kayaknya mungkin mereka akan bisa lebih possession lebih bisa. atau dia apa. Gimana menurut lo? Kalau lihat Bayern belakangan tuh mereka cukup sering ini terlibat dalam high scoring game. Lawan Mainz comeback tuh. Oh iya benar. Terus kemudian Heidenheim kemarin. abis lawan Mainz, kemudian lawan PSG yang kemarin itu, dan lawan Heidenheim 3-3. Jadi nggak pakai kiper kayaknya. Kayak beneran kayak ya udah agresif aja, dan ya gue setuju sebenarnya sama Vincent Kompany kalau menghadapi PSG tuh sebenarnya ya udah nggak ada pilihan lain selain ya dar-der-dor gitu, ngadepin mereka dengan dar-der-dor. Karena Vincent Kompany PD mereka juga memiliki lini depan yang yang bagus. Kalau misalkan lo lawan PSG, tim lo tidak memiliki lini depan yang mumpuni, cuma bisa bertahan, ya itu kemampuannya. Jadi menurut gue ya wajar aja si Vincent Kompany melakukan hal itu, karena dia tahu striker gue ini tiga pemain depan gue 100 gol lebih musim ini. Jadi kayak gue pede, apa kebobolan 2 pasti nyetak gol 3-4 bisa gitu. Betul. Dan ada kemungkinan kalau misalkan lu mainnya defensif, ya kalah-kalah juga kayak Liverpool di Paris tuh kan gitu kan, mereka main defensif akhirnya kalah-kalah juga. Jadi dia memilih untuk itulah. Cuman yang gue lihat kalau misalkan dari game lawan Mainz itu sering banget kalau misalkan Bayern dikasih serangan direct, apalagi 1v1 gitu di dekat kotak penalti itu emang masih agak shaky tuh mereka gitu. Jadi apa yang terjadi lawan PSG di leg pertama itu juga kelihatan kan. Lu dikasih serangan direct sayap terus kemudian 1v1, ada kemungkinan bisa bobol nih gitu. Jadi itu sih sebenarnya kalau dari gua kelemahannya Bayern gitu. Tapi kayaknya ini juga bisa bergantung sama performa para pemain ya, terutama yang sisi nyerang. Iya. Tapi apakah mereka available semua? Itu pertanyaannya. Kemarin Hakimi kalau nggak salah deh. Kalau ini PSG ya. Ya PSG dan Bayern. Maksud gua kan kalau misalnya lu punya Olise, lu punya Harry Kane, lu punya siapa Due, Kvaratskhelia, itu kan kalau semuanya pada sehat. Nah ini seru nih game. Tapi kan kalau nggak ada akan ngaruh dong. Sebenarnya kalau gue dari Bayern dulu ya, yang gue lihat tuh kemarin tuh bahkan gelandangnya itu Pavlovic sama Sinjai gitu. Jadi bukan yang utama. Even Konrad Laimer aja main jadi sayap kanan. Dia kan versatile tuh. Iya, bisa jadi back, bisa jadi sayap gitu. Itu jadi pas lagi lawan Heidenheim itu beneran dirotasi. Baru kemudian ketika udah ketinggalan 3-2 apa nggak salah, masuk tuh Harry Kane, terus kemudian si Olis masuk semua gitu. Jadi kemudian mereka nyamain kedudukan 90+10 lah. Kalau PSG kayak yang lo bahas di grup, mereka tuh punya luxury bisa rotasi pemain dari awal musim ini. Bahkan catatannya kemarin siapa yang sharing ya, bahwa si even Ousmane Dembele itu jumlah startingnya dia di Ligue 1 itu juga terbatas, nggak banyak lah gitu. Jadi memang rotasi pemain iya, rotasi pemain tuh udah sesuatu yang mereka lakukan dari awal musim gitu. Dan menurut gue itu lebih karena mereka squad buildingnya bagus. Dengan squad building yang bagus, siapapun yang dimainkan result bisa relatif terjaga lah. Walaupun musim ini sebenarnya di Ligue 1 kan PSG nggak yang dominan banget gitu. Ada perlawanan lah, ada sedikit kesulitan menghadapi para pesaing mereka gitu. Cuman dengan squad building yang bagus, rotasi pemain juga harusnya lebih lancar karena result bisa relatif terjaga gitu. Dengan kayak gitu kalau misalkan lu pengen ngistirahatin pemain, itu juga lebih enak gitu. Iya. Oke, langsung saja karena Najib mau motong ini pasti ya buat sosial medianya nih. Apa? Kira-kira Arsenal Atletico. Apa? Arsenal Atletico. Gimana iya, siapa yang lolos atau kalau skor nggak usah spesifik lah, mungkin selisih berapa gitu. Gua Arsenal Atletico, Arsenal masih. Gimana pun Arsenal, Bang. Ya benar tadi gue setuju Bang Tio, kalau masuk final ya secara fanbase lebih Arsenal gitu. Dan pasti
tim-tim di orang Indonesia yang mendukung tim Liga Inggris pasti akan mendukung Arsenal mati-matian. Semua ya, semua tuh. Akan dengan hati gimana? terdalamnya. Nggak dia sarkas dia. Gimana? Ini cara dia sarkas. Saya ngerti kok, saya ngerti. Tapi jangan berlebihan gitu ya. Jangan dikit-dikit dong. Kan kita masuk nih sama nih semua nih. Enggak, Itu ya. Arsenal. Menangnya 90 menit atau Apa? 90 menit atau ekstra penalti? Kalau extra time malah gue Atleti, kalau extra time. Kalau extra time Atleti. Jujur gue agak tegangnya di situ sih. Kalau Kalau 90 menit. 90 menit full Arsenal. Nih gue langsung aja ya final buat gue PSG Arsenal lah. Anjir, milih-milih tim. PSG Arsenal. Ya kan tim gue udah nggak ada, nggak main. PSG Arsenal. PSG Arsenal. Oke. Karena maksudnya apa yang berarti kan Ya, pembedanya nanti? gini, kalau PSG menurut gue Bayern mungkin lagi trajektorinya naik nih. Musim kemarin kan mereka nggak semifinal juga kan. Oke. Trajektorinya lagi naik. PSG lebih berpengalaman tapi. Yeah. Gitu in terms of keseluruhan skuad sama Luis Enrique-nya tentu saja, dan gue sih merasa bahwa Vincent Kompany juga on trajectory untuk ke level tersebut gitu. Sementara kalau Arsenal ya itu tadi based on form belakangan ternyata mereka bisa kok main lebih agresif, dan kalau misalkan itu yang mereka tunjukkan, mereka punya modal banget buat nundukin Atleti gitu. Oke. Lawannya Lawan apa? kan PSG Bayern belum loh. PSG Bayern gue Bayern gue. Entah kenapa ya ada Oh ya? feeling. Kayak seru aja gitu ngelihat Arteta ketemu Kompany yang mana dulu di City kan Oh, dia karena kan, City lu ya Kompany. nggak apa-apa dong. Iya, Kayak iya. misalnya gue aja nggak nyangka waktu lawan Madrid itu ternyata Kompany pernah main sama Diaz di City. Satu lapangan bareng. Oh iya, sempet. Iya beneran waktu zaman Centurion si Brahim Diaz tuh masuk. Iya. Iya, Brahim Diaz Brahim tuh Diaz. masuk. Iya, jadi kayak dia jadi manajer aja nih. Gue pengen ngeliat aja gitu di final. Karena kan kalau misal ini out of context dikit ya, di ada salah satu channel YouTube namanya di Unseen, dia ngomong yang juara Liga UCL, dia ngomong warna merah aura-auranya. Nah, jadi gue berharap Ada 3 warna merah. kalau PSG sama iya, Mas. PSG juga merah ada. Oh, pinter dia. Home. Dia pinter. Dia ngomong home-nya merah. Ya PSG ada merahnya juga. Ada biru merah. Semuanya ada. Juara semua. Pinter berarti. tuh, Iya. Unseen. Tarot kan, pinter Iya, dia, bener, semuanya ada merahnya. Oke, yuk. Arsenal. Bayern lah. Sama gue. Kan gue dari awal gue bilang gue Iya. Bayern. Iya, Bayern lu juara, lu bilang Bayern. Iya, iya. Cuma ya benar kata Jerry, kalau Simeone bisa maksain perpanjangan waktu, Ninu sih Arsenal nih. Iya, bener. Ninu itu ambulans itu, Ninu-ninu sih bahaya itu. Arsenal. Karena Arsenal menurut gue harus menyelesaikan di 90 menit. Karena kalau enggak, Premier League lihat kenceng-kencengnya lo nggak tahu. Capek juga ya. Lo capek Lawan West coy. Ham, away. Iya. Karena gini, capek itu bukan fisik doang, mental lu kekuras banget pasti. Karena lu satu langkah lagi ke Budapest gitu. Jadi menurut gua kalau Arsenal mau menang pertandingan 90 menit selesai karena perpanjangan waktu. Nah, udah makanan Simeone itu mah bisa ditahan sampai adu penalti. Siapa yang menang juga gak ada yang peduli dia mah ya. Iya, karena itu ya pentingnya kalau udah habis laga ini sebenarnya 3 laga sisa itu sebelum final UCL. Jadi nggak ada bentrok jadwal lagi sebenarnya. Nggak Kecuali ada City jadwal ya, itu. padat. City padat masih. Oke, gua enggak kayaknya ntar dibilang milih lawan gitu kan. Tapi kalau lo ya penting Arsenal lolos aja lah ya. Iya, yang penting Arsenal lolos, lawannya siapa ya udahlah gitu Masa maksudnya. nggak ada prediksi-prediksi? Enggak ada. Coba. Ntar kalau bilang pengen kan gua bilang kemarin lebih pengen Barcelona yang lolos Atleti. Ya Berarti kan? kalau misalnya Kalau sekarang, lebih pengen, lu lebih pengen mana? Bayern gua. Oh, kan Lebih sama. pengen. Biar seru, kita kan gua sama Tio akan ada di final UCL kan dari sponsor kita. Jadi kan seru finalnya gitu. Gitu, dan udah pernah ketemu di fase grup kan. Kalau PSG serem banget. Nah, Atletico Bayern juga gak serem. udah pernah ketemu di fase grup kan? Itu beda lah ya. Itu kira-kira ya. Terakhir update Kanjuruhan. Update Kanjuruhan masih sama seperti kemarin, bahwa dengan dengan berpindahnya pertandingan kemarin itu PSG lagi Persebaya lawan Arema ke Bali itu cukup mempengaruhi psikis kondisi tim. Cuman dikasih tahu bahwa ya itu apa boleh buat, karena kalau main Kanjuruhan itu persoalannya bukan perkara keamanan doang, tapi juga trauma dari para korban tuh masih belum sepenuhnya hilang gitu. Jadi ada faktor kayak gitu. Oke, itulah dia akhirnya dari episode ini. Kita akan lihat di hari Kamis. Yang mungkin ada Waldo lagi, apakah dia akan ngecengin gue atau gue ngecengin lagi. Yang jelas jangan percaya FPL dari dia karena sudah terbukti. Jadi pro Jangan tips lupa, is better. Hype. Oh ya, jangan lupa hype. Karena udah banyak banget yang hype. Kemarin juga orang-orang pada komen ya. Orang-orang pada komen udah hype, jatah hype-nya udah habis. Kan seminggu cuma 3 tuh. Terus
Iya, sampai ada yang bilang dengerin podcast ini Jumat sore sambil nyetrika. Waduh. Tapi di komen, nyetrikanya jersey MU KW. Jahat-jahat banget nih orang Tapi- jempolnya. Kalau mau nge-hype itu adanya di aplikasi. Iya, Di Iya. mobile. di mobile, nggak bisa di Iya. desktop Ada ya. desktop nggak ada. Jatah seminggu 3, kita akan Iya. ada 4 episode. Empat. Jadi kalau lu pakai buat kita 3 diantaranya Makasih. sih. Terima kasih banget. Makasih banget. Karena banyak yang absen ya hype-ku buat box to Iya, box. ada yang udah 3. Wah, mentok nih. Pakai second account. Nah, Hmm. oh iya serius loh. Ada. Gila. Karena Ada itu yang bilang gitu. bensin kita ya Pat Tio ya. Jadi kalau misalnya hype, penonton kita makin banyak, kan katanya underrated nih, harus Ya. lebih banyak penonton Iya. makin Ya. banyak, sponsor makin banyak, makin sering kita Betul. syuting, bener nggak Pat Tio? Itu seminggu masa, ini tiap hari. Gila juga lu ya. Kalau sponsor banyak ya, kalau sponsor banyak nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu hari Kamis. Dadah.